Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari jurnal Pangan Lokal atau Granola Moringa sebagai makanan tambahan pencegah stunting pada balita gizi kurang di Puskesmas Dompu Barat, Kabupaten Dompu, yang beranggotakan saya sendiri, Diandra Safira, Dimas Wahyu, Fikri Zairil Akbar, Gina Sania, dan Putri Fitriani. Identitas jurnal. Judul jurnal, Pangan Lokal atau Granola Moringa sebagai makanan tambahan pencegah stunting pada balita gizi kurang di Puskesmas Dompu Barat, Kabupaten Dompu. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan atau JISIP, tahun 2023, penulis Mardian Andriani dan kawan-kawan, volume dan halamannya, volume 7 nomor 1, halaman 64-74. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Stunting merupakan keadaan kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama yang menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak, di mana anak lebih pendek dari standar usianya. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi stunting adalah peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT. Penanganan stunting di Puskesmas Dompu Barat telah dilakukan sesuai dengan program pemerintah pusat maupun provinsi, seperti pemberian makanan bayi dan anak atau PMDA dan penguatan intervensi gizi melalui biskuit makanan tambahan. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat bantuan makanan tambahan menjelaskan bahwa biskuit yang diberikan oleh Puskesmas membuat anak-anak merasa bosan karena biskuit yang dibagikan memiliki rasa dan bentuk yang monoton, sehingga kurang menarik minat dari makan anak, sehingga banyak anak yang kembali mengkonsumsi makanan ringan tidak sehat yang dijual di warung. Kemudian, masyarakat juga menyampaikan bahwa pihak puskesmas sudah menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan menggunakan pangan lokal. Tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana mengolah pangan tersebut. Mengolah pangan tersebut yang dimaksud adalah menjadi makanan yang variatif dan inovatif. Selama ini pemberian pangan lokal dilakukan dengan memasak sebagai sayur terutama untuk kelor. Hasil penelitian oleh Amini pada tahun 2021 menjelaskan bahwa kelor merupakan tanaman dengan kandungan gizi yang tinggi, yang sangat baik bagi kesehatan, sehingga pemanfaatan kelor sebagai sumber gizi dapat membantu mengatasi masalah gizi di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Tempat penelitiannya yaitu 6 desa wilayah kerja Puskesmas Dompu Barat, Kabupaten Dompu, yang terdiri dari Desa Matua, Desa Rababaka, Kelurahan Montabaru, Desa Wawondiri, Desa Bara, dan Desa Nawa. Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimental dengan kontrol grup desain. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Populasi penelitian terdiri dari 240 anak balita dengan gizi kurang di Desa Matua, Desa Rababaka, dan Kelurahan Montabaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. Analisis data menggunakan uji sampel variety test dengan bantuan SPSS versi 21. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Makanan tambahan tersebut harus mengandung nilai gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jenis tambahan makanan yang diberikan dalam penelitian ini adalah granola moringa. Granola moringa terbuat dari tepung moringa aloe vera yang dicampur dengan biji-bijian, seperti biji selasih, biji labu, biji bunga matahari, biji rami, kacang tanah, buah-buahan kering, kayu manis, garam, dan madu. Pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk bertujuan untuk memberikan makanan asupan yang tinggi protein, cukup vitamin dan mineral. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan pada balita yang diberi granola moringa mengalami peningkatan berat badan secara bertahap yang diukur saat post-test. Hasil dari data pretest pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa berat badan anak rata-rata 10,2 kilo, sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata berat badan yaitu 10,9 kg.
Selanjutnya dari sini dapat dilihat bahwa anak-anak dalam kelompok eksperimen memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berada pada kelompok kontrol. Setelah mengumpulkan data pretest, tim peneliti memberikan perlakuan berupa granola moringa kepada anak-anak yang terbukti kurang gizi selama 3 bulan. Setelah moringa diberikan selama 3 bulan, pengambilan data post-test sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Data post-test 1, rata-rata berat badan meningkat sebesar 0,7 kg. Kemudian rata-rata berat badan pada proses kedua naik menjadi 12,1 kg. Dan pada proses ketiga, rata-rata berat badan anak meningkat tidak signifikan dan rata-rata berat badan masih 12,1 kg. Tidak ada perubahan yang signifikan pada berat badan anak pada bulan ketiga, karena banyak anak dalam penelitian ini yang mengalami batuk seperti flu yang menyebabkan anak kehilangan nafsu makan yang berdampak pada berat badan anak. Moringa oleifera memiliki kandungan gizi yang relatif tinggi, sehingga memiliki khasiat bagi kesehatan dan dapat mengatasi masalah gizi buruk. Moringa oleifera mengandung vitamin C7, vitamin C 7 kali lebih banyak dari buah jeruk, vitamin A 4 kali lebih banyak dari wortel, kalsium 4 kali lebih banyak dari susu, potasium 3 kali lebih banyak dari pisang, dan protein 2 kali lebih banyak dari yogurt. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat dinyatakan bahwa pemberian granola moringa positif dan efektif dalam penambahan berat badan pada anak gizi buruk di Puskesmas Dompu Barat, Kabupaten Dompu. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa nilai T hitung kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan nilai T kelompok kontrol, yaitu 10,456, lebih besar dari 4,275. Kesimpulannya yaitu, pemberian pangan lokal granola moringa efektif untuk menaikkan berat badan anak dengan gizi kurang. Granola moringa merupakan jajanan yang banyak mengandung zat gizi mikro maupun zat gizi makro yang dibutuhkan oleh anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain kaya akan kandungan zat gizi, moringa juga merupakan pangan lokal yang sudah didapat dan bernilai ekonomi murah. Berikut daftar pustakanya yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.